Tema perenungan firman saat ini adalah rupa-rupa karunia tetapi satu roh untuk kepentingan bersama. Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat di Korintus yang sedang menghadapi berbagai persoalan, terutama ancaman perpecahan akibat perselisihan antar kelompok yang mengaku sebagai golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas dan golongan Kristus. Sampai-sampai Paulus harus mengatakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Suatu yang bertujuan untuk menyadarkan dan menegur seorang atau kelompok. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11 berbicara tentang karunia-karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya dalam gereja. Berikut adalah penjelasan perikop ini. 1 ayat 1 sampai dengan 3. Konteks dan pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Ayat 1 sampai dengan 2. Paulus memulai dengan mengingatkan jemaat Korintus bahwa sebelum mereka menjadi Kristen, mereka hidup dalam penyembahan berhala yang membutakan mereka secara rohani. Ia ingin mereka mengerti mengenai karunia-karunia rohani dengan benar, berbeda dengan praktik-praktik yang mereka kenal sebelumnya. Ayat 3. Paulus menegaskan bahwa seseorang yang berbicara oleh Roh Kudus tidak akan mengutuk Yesus, dan sebaliknya, hanya oleh Roh Kudus seseorang dapat menyebut Yesus sebagai Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pengakuan iman yang sejati adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. 2 ayat 4 sampai dengan 6. Keberagaman dalam kesatuan. Ayat 4 sampai dengan 6. Paulus menjelaskan bahwa ada berbagai macam karunia, pelayanan, dan perbuatan ajaib, tetapi semuanya berasal dari satu Roh, satu Tuhan, dan satu Allah yang bekerja dalam semuanya. Ini menekankan bahwa meskipun karunia-karunia ini beragam, sumbernya satu, yaitu Tuhan sendiri. 3 ayat 7 sampai dengan 11, karunia-karunia roh. Ayat 7. Setiap orang yang percaya diberikan manifestasi Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Ini berarti bahwa karunia rohani diberikan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Ayat 8 sampai dengan 10. Paulus menyebutkan beberapa contoh karunia roh, termasuk karunia berkata-kata dengan hikmat, kemampuan untuk memberikan nasihat atau wawasan rohani, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, pengertian tentang kebenaran-kebenaran ilahi, karunia iman, iman yang kuat yang dapat menggerakkan orang lain, karunia menyembuhkan, kemampuan untuk menyembuhkan penyakit secara ajaib, karunia mengadakan mujizat, melakukan perbuatan ajaib seperti mengusir roh jahat atau melakukan tanda-tanda lain, karunia bernubuat, menyampaikan pesan dari Allah, karunia membedakan roh, kemampuan untuk membedakan apakah suatu pesan berasal dari Roh Kudus atau dari roh-roh lain, karunia berbahasa roh, kemampuan untuk berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal secara alami, karunia menafsirkan bahasa roh, kemampuan untuk menafsirkan bahasa roh agar dapat dimengerti oleh orang lain. Ayat 11. Paulus menekankan bahwa semua karunia ini diberikan oleh Roh yang sama, yang membagikannya kepada setiap orang secara pribadi sesuai dengan kehendaknya. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus yang berdaulat atas pemberian karunia-karunia ini, dan setiap orang menerima karunia sesuai dengan rencana Tuhan. Kesimpulan, perikop ini menekankan bahwa keberagaman karunia dalam gereja adalah untuk membangun tubuh Kristus dan berasal dari Roh Kudus yang sama. Tidak ada tempat untuk kesombongan atau perpecahan di antara umat percaya, karena setiap karunia diberikan untuk kepentingan bersama dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terpenting dari semuanya ini adalah setelah menerima karunia hidup kita berubah dan semakin nyata kita hidup dalam Kristus, Kristus hidup di dalam kita. Demikian jawaban kali ini. Sampai berjumpa di video yang lain dengan topik dan pembahasan yang berbeda, dan tentunya masih di channel yang sama. God bless you.